Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas matematika. Hari ini bersama Bu Lutfi kita akan melakukan pembahasan latihan soal yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya melalui aplikasi NetQuiz. Nah, kalian sudah mencatatkan soal-soalnya waktu itu. Sekarang coba buka buku catatanmu, mari kita bahas bersama soal-soal itu. Yuk kita mulai dari nomor 1. Urutan bilangan bulat dari terkecil di bawah ini yang benar adalah, nah berarti dari A, B, C, D kita diminta untuk memilih dari bilangan terkecil urutannya ke bilangan terbesar. Nah, kita masih ingat bahwa pada garis bilangan semakin ke kiri adalah bilangan negatif. Semakin ke kiri bilangan negatif, maka semakin kecil. Di sebelah kanan angka 0, bilangan 0 ada bilangan positif, di mana semakin ke kanan maka semakin besar. Nah, berarti kita cari nih, jadi kita cari negatif paling kecil di sebelah kiri dan positif paling besar di sebelah kanan. Nah, dari A, B, C, D mana yang bilangan negatif paling kecil sebelah kiri? B pasti salah karena B positif. C keliru karena negatif 274 itu lebih besar dari negatif 382. Yang D mungkin. Nah, tapi kita lihat di paling belakang bahwa positif paling besar ada di sebelah kanan. Di pilihan D, bagi sebelah paling kanan adalah negatif, sedangkan negatif 218 lebih kecil dari negatif 164. Berarti urutan D kita keliru. Kita cek di urutan A. Apakah negatif 421 lebih besar lagi negatif 382, lebih besar lagi negatif 274, lebih besar lagi positif, lalu positif. Nah, maka jawabannya adalah A. Kalian cek ya di tulisan kalian, kalau masih keliru silahkan ditulis pembetulannya. Kita lanjut soal nomor 2. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil, diminta dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini pilihannya adalah bilangan berupa bilangan desimal. Nah, hati-hati dalam menentukan bilangan desimal. 0,23, 0,23, 0,3. Jangan mentang-mentang 23 itu lebih besar dari 3. Apakah benar 0,23 itu lebih besar dari 0,3? Nah, kita ubah menjadi bilangan 3 angka di belakang koma seperti di sini. 0,32 kita ubah menjadi 0,320. 0,3 menjadi 0,300, 0,23 menjadi 0,230, dan 0,2 menjadi 0,200. Nah, ketika sudah sama semua, ada 3 angka di belakang koma seperti ini, baru kalian bisa membandingkan dengan aman. Berarti di sini kalau kita lihat sekilas menjadi 320, 300, 230, dan 200. Nah, mengurutkan dari yang paling terbesar, berarti ini sudah urut ya dari atas ke bawah, tinggal kita cari di pilihannya saja mana yang sesuai dengan urutan di sebelah kanan ini. Berarti jawabannya kita menemukan, nah, jawabannya C, 0,32, 0,3, 0,23, 0,2. Sudah benar. Kita lanjut soal nomor 3. Pecahan berikut ini nilainya kurang dari 5/8. 5/8. 5/8 itu berapa? Nah, langkah pertamanya kita harus menyamakan penyebutnya. KPK dari 2, 4, 8, dan 16 adalah 16. Dari mana? Dari penyebut yang ada di pilihan A, B, C, D, 2, 4, 8, 16. Jadi kita samakan semua penyebutnya menjadi 16. Di soal yang kurang dari 5/8 ini, saya ubah 5/8 menjadi 10/16. Dikalikan berapa? Dikalikan 2. 8 kalikan 2, 16. 5 dikalikan 2, 10. Nah, di pilihannya juga kalian ganti, ubah menjadi penyebutnya 16, biar ketahuan semua. Nah, 1/2 menjadi 8/16. 7/8 jadi 14/16. Ini dikalikan 2. 3/4 ini dikalikan 3, 4 dikalikan 4, 4 dikalikan 4, 16, 3 dikalikan 4, 12, 11/16 sudah betul.
Kalian harus mengubahnya lihat dari penyebutnya ya. Jadi 4 ke 16 dikalikan 4 berarti 3 juga dikalikan 4. 8 ke 16 dikalikan 2 berarti 7 juga dikalikan 2. 2 ke 16 dikalikan 8 berarti 1 juga dikalikan dengan 8. Nah, kalau sudah penyebutnya sama semua seperti ini, baru kalian bisa membandingkan. Yang ditanyakan adalah yang nilainya kurang dari 5/8. Berarti kita tinggal lihat saja penyebutnya mana yang kurang dari 5/8. Lupa 5/8. Kita lihat penyebutnya ini ya, 10/16. Berarti mana yang kurang dari 10. Di sini 14, 12, 11. Berarti yang kurang dari 8 adalah 8/16 atau 1/2. Saya kita lanjut ke soal nomor 4. Bilangan pecahan di antara 3/4 dan 7/8. Nah, kita seperti tadi mengurutkan lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyamakan penyebutnya dulu antara 3/4 dan 7/8. KPK-nya dari 4 dan 8 adalah 16 sama berarti ya. 3/4 di sini saya ubah menjadi penyebutnya 16, berarti 4 ke 16 dikalikan 4, berarti 3 juga dikalikan 4, jadi sama dengan 12/16. 7/8, 8 ke 16 dikalikan berapa? Dikalikan 2, berarti 7 juga harus dikalikan 2, yaitu 14. Ketemulah 12/16 dan 14/16. Nah, pilihannya kita cari juga di pilihannya mana yang penyebutnya 16. Nah, seperti tadi, masing-masing juga diubah menjadi penyebutnya per 16 ya. 14/16 ini sudah sama, 5/8. Kita lihat penyebutnya, 8 menjadi 16 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Berarti 5 juga dikalikan 2, hasilnya adalah 10. Yang C, 6/8. 8 dikali ke 16 dikalikan 2, berarti 6 juga dikalikan 2, 12. Yang D adalah 13/16. Nah, kita harus mencari bilangan di antara yang ada di antara 12/16 dan 14/16. Ya, ini yang ada di sini tadi ya. Bilangan pecahan di antara 12/16 dan 13/16. Kita tinggal melihat dari pembilangnya. Di antara 12 dan 14 adalah 13. Berarti jawabannya adalah B. Jika penjelasannya terlalu cepat, bisa kalian ulang atau kalian di pengaturan untuk lebih slow ya. Kita lanjut nomor 5. Bilangan pecahan yang nilainya terbesar. Nah, bilangan di sini ada pilihan A, B, C, D dengan pecahan penyebutnya berbeda lagi. Sama seperti tadi, kita harus apa yang kita lakukan? Menyamakan penyebutnya dulu. KPK dari 2, 3, 5, dan 8 adalah 120. Berarti 3/5 agar menjadi penyebutnya 120, berarti harus kita kalikan 24. 5 dikali 24, 120. Berarti 3 juga harus dikalikan 24. Menjadi 72/120. 5/8. 8 menjadi 120, kita harus kalikan 15. Berarti 5 juga dikalikan 15 menjadi 75. Begitu juga dengan C, begitu juga dengan D. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bilangan pecahan yang nilainya terbesar. Karena penyebutnya semuanya sudah 120, berarti kita tinggal melihat apa tadi? Tinggal melihat pembilangnya. Ada 72, 75, 80, dan 60. Mana yang nilainya paling besar adalah C. Sip. Bisa ya? Nomor 6, urutan pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, kalau tadi pecahan berupa pembilang dan penyebut, sekarang lebih rumit nih. Ada berupa persen, ada berupa desimal, ada berupa pecahan. Nah, tenang saja, kalian pasti bisa kan? Disamakan dahulu bentuknya. Boleh berupa desimal, boleh berupa persen, boleh berupa pecahan. Atau kalian bisa mencoba tiga-tiganya. Nanti kalian kira-kira manakah yang paling mudah dan paling cepat kalian menghitungnya, yang paling kalian pahami. Nah, di sini Bu Lutfi akan mengubahnya menjadi bentuk persen. Nah, jadi dari 4 bilangan pecahan tadi, Bu Lutfi ubah menjadi bilangan bentuk persen. Yang pertama adalah 0,26 dikalikan 100%, desimal dikalikan 100% menjadi 26%. 8/25 dikali 100% menjadi 32%. Cara ngitungnya gimana nih? 8/25 dikali 100.
dicoret di sini 100 dibagi 25 kan 4, berarti di sini 25 1, 100 yang 4 kali 8 32%. Bisa ya. 1/3 dikali 100% adalah 33,3%. Dan yang terakhir di situ pilihannya adalah 30%. Nah, kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Karena semuanya sudah sama berupa persen, berarti kalian tinggal melihat bilangannya 26, 32, 33,3, dan 30. Mana yang paling besar? Berarti yang paling besar adalah 33,3. Pecahannya tadi apa? 1/3. 1/3 di A, B, C, D ada di B dan C. Berarti kemungkinannya ada di B dan C. Selanjutnya adalah 32. 32 berarti 8/25. Berarti pilihannya yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Hasil dari 1,8 dikurangi 75% ditambah 3/8. Sama seperti sebelumnya. Tadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menyamakan dulu bentuknya. Samakan dulu berupa apa? Karena pilihannya berupa desimal, maka amannya kita juga mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Nah, kita lihat. Disamakan dulu ke bentuk desimal 1,8, 75% menjadi 75/100, berarti menjadi desimalnya 0,75. 3/8, berarti 3 dibagi 8 menjadi 0,375. Sudah sama desimal semua, baru kita operasikan. 1,8 dikurangi 0,75 ditambah 0,375 menghasilkan 1,425. Berarti jawabannya A. Nomor 8, nah hasil dari ini. Nah, ini banyak yang terjebak saat melakukan latihan soal kedua yang ada di buku paket. Apa yang harus dilakukan dioperasikan dahulu? Urutannya dalam operasi yaitu pertama, tanda kurung. Kita lihat apakah tanda kurung ada atau tidak. Di soal ini tidak ada ya, berarti kita skip. Yang kedua adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, ini kalian dahulukan dulu perkalian atau pembagian ya. Yang ketiga adalah operasi dari kiri terlebih dahulu. Dari kerjakan dari kiri tapi dahulukan perkalian dan pembagian. Nah, berarti kita bisa menghitung 6 dikali 12 karena perkalian kita kurung ya karena dikerjakan dulu. 24 dibagi 8 kita kerjakan dulu. 6 kali 12 72, 24 dibagi 8 3. Nah, baru kita operasikan penjumlahan 72 ditambah 3 75 per 5 dikali 3 hasilnya 15. Berarti 75 per 15 adalah 5. Jawabannya adalah A. Nomor 9. Hasil dari negatif 4 dikurangi 12 dikurangi 5 dikali negatif 6. Kita kerjakan apa dulu? Perkalian. Nah, berarti kita beri tanda kurung di 5 dikali negatif 6. Negatif 5 dikali negatif 6 kita menemukan negatif 30. Berarti negatif 4 dikurangi 12 dikurangi negatif 30. Nah, kalian kemarin sudah belajar ya, dikurangi negatif berarti berubah menjadi positif. Berarti negatif 4 dikurangi 12 hasilnya negatif 16 ditambah 30 hasilnya 14. Jawabannya B. Nomor 10 terakhir, sama seperti tadi kita lihat operasinya didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Karena yang paling di sini ada perkalian, di sini ada pembagian, kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Ada perkalian, berarti 12 dikali negatif 15 kita kerjakan dulu ya. Negatif 36 ditambah negatif 180. Dari mana negatif 180? Dari 12 dikali negatif 15. Nah, sudah ketemu ini, kita kerjakan apa dulu lagi? Kerjakan pembagiannya dulu. Berarti negatif 180 dibagi negatif 3. Berapa hasilnya? Positif 60. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Baru deh kita jumlahkan. Negatif 36 ditambah 60 hasilnya adalah 24. Oke, itu ya 10 nomor yang sudah kita bahas. Jika penjelasan Bu Lutfi terlalu cepat, silahkan kalian ulangi. Jika ada yang masih keliru, silahkan kalian tulis pembetulannya di buku tulis. Nanti semoga kita akan segera masuk. Kita akan cek catatan kalian bersama-sama. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kita segera bertemu. Tetap sehat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Bapak Ibu Guru mengusahakan semaksimal mungkin agar materi di sekolah bisa kalian terima dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi guru matematika di kelas kamu ya.
Jangan bosan-bosan bertanya, jangan bosan belajar, tetap semangat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.